Pernah kepikiran nggak kalau momen yang benar-benar mengubah hidup kita tuh seringnya bukan sesuatu yang besar atau heboh? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah ide yang mungkin kedengarannya aneh, tapi dampaknya luar biasa. Ternyata, kemajuan sejati itu justru ngumpet di dalam hal-hal kecil yang mungkin selama ini kita remehin. Siap buat ngubah cara pandang soal pengembangan diri? Yuk kita mulai. Kita semua pasti pernah deh berdiri di garis start, semangat banget bikin target setinggi langit kan? Tapi anehnya kenapa ya semangat 45 itu seringnya langsung kempes cuma dalam beberapa hari? Di baliknya ternyata ada jebakan psikologis yang kerja diam-diam yang bikin kita seolah-olah udah kalah bahkan sebelum lombanya dimulai. Situasi kayak gini kayaknya relate banget ya. Awal tahun kita janji mau berubah total. Belum juga sebulan semua kebiasaan lama balik lagi. Roller coaster dari ambisi selangit ke putus asa total ini, nah inilah jebakan pola pikir semua atau tidak sama sekali. Pola pikir ini tuh kayak bisikan jahat yang bilang, kalau nggak bisa sempurna, mending nggak usah sama sekali. Coba deh lihat perbandingan ini. Ironis banget kan? Di sebelah kiri ada rencana sempurna di otak kita. Kelihatannya keren, tapi tangganya terlalu tinggi dan rumit. Dan di kanan, ya itulah kenyataannya. Tekanan buat jadi sempurna itu justru bikin kita lumpuh. Hasilnya, jangankan lari, ngelangkah di anak tangga pertama aja kita nggak berani. Ujung-ujungnya cuma capek dan ngerasa gagal. Tapi, gimana kalau saya bilang ada jalan lain yang lebih pintar dan jauh lebih enteng? Kita nggak perlu tuh susah-susah mendobrak tembok perfeksionisme yang tinggi itu. Ada strategi simple yang bisa bikin kita ngelewatin tembok itu dengan santai. Kuncinya cuma satu, perkecil skala pandangan kita. Nah, ini dia. Ini kalimat saktinya. Coba deh biarin kalimat ini meresap dulu. Ini bukan berarti kita disuruh nurunin standar loh ya. Tapi ini soal ngasih diri kita sendiri izin untuk memulai. Kalimat ini tuh kayak kunci yang ngebuka gembok harus sempurna. Yang akhirnya ngebiarin kita melangkah maju dengan lebih ringan, tanpa beban. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita masuk ke bagian prakteknya. Saya bakal kasih 3 contoh yang super duper sederhana yang bakal bikin kamu sadar, oh ternyata memulai itu segampang ini ya. Nyaris tanpa usaha malah. Lihat deh. Target-target ini benar-benar masuk akal dan membumikan. Yang kita kejar tuh bukan aksi heroik yang cuma sekali, tapi tindakan-tindakan kecil yang hampir mustahil untuk gagal. Sholat di awal waktu, baca Al-Quran cuma 1 halaman aja, atau nyisihin uang receh buat sedekah. Kuncinya adalah semua ini sangat mungkin dilakukan setiap hari. Dan disinilah inti dari semuanya. Tujuan kita bukan buat nyalain kembang api yang wah tapi cuma sebentar. Bukan. Tujuan kita itu menyalakan lilin kecil yang cahayanya stabil dan terus-terusan ada. Ketika tindakan-tindakan kecil ini udah jadi otomatis kayak sikat gigi, disitulah perubahan sejati terjadi. Seringkali tanpa kita sadari. Terus, apa sih kekuatan ajaib yang bisa ngubah tetesan air kecil ini jadi sungai yang dahsyat? Nah, inilah senjata rahasia yang bakal kita bongkar. Ini adalah jiwa dari seluruh strategi yang kita bahas. Istiqomah. Coba dengerin baik-baik. Kata ini artinya jauh lebih dalam dari sekedar konsisten. Ini adalah soal keteguhan hati yang dibarengi sama keyakinan. Sebuah kekuatan buat terus jalan di jalur yang benar, nggak peduli lagi semangat atau lagi males, nggak peduli hasilnya kelihatan atau enggak. Istiqomah inilah yang bikin setiap aksi kecil kita jadi penuh bobot dan makna. Tepat sekali, ini dia kunci utamanya. Tanpa istiqomah, aksi-aksi kecil kita tuh kayak jejak kaki di pasir pantai. Begitu ombak datang, langsung hilang. Tapi dengan istiqomah, jejak-jejak kecil itu nyambung terus, jadi jalan setapak yang kokoh, yang nganterin kita ke tujuan. 1 halaman sehari dalam setahun jadi 1 kitab. Sedikit kebaikan setiap hari, lama-lama jadi gunung pahala. Inilah efek bola salju dari konsistensi. Oke, teorinya udah kita pegang. Konsepnya udah kita pahami. Sekarang bagian yang paling penting, giliran Anda. Gimana caranya kita mengubah ide keren ini jadi tindakan nyata yang bisa kamu mulai hari ini juga? Yuk, kita rangkum sedikit perjalanan kita barusan. Pertama, kita udah kenalan sama musuh utama kita, namanya perfeksionisme, yang sering bikin kita nggak gerak. Kedua, kita udah nemuin senjatanya, yaitu mulai dari yang kecil. Dan ketiga, kita juga nemuin kekuatan super buat ngelipat gandain kekuatan senjata itu, yaitu istiqomah atau konsistensi. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin 1 pertanyaan buat kamu. Cuma 1, bukan buat besok, bukan buat minggu depan, tapi buat hari ini.
Apa satu hal kecil yang saking kecilnya sampai rasanya mustahil buat gagal yang bisa kamu lakuin buat diri kamu sendiri? Coba temukan itu, lalu lakukan dengan ringan. Ingat, nggak perlu sempurna, yang penting mulai aja dulu.